Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang pertama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan kepada kita berbagai nikmat, ya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, ya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih dipertemukan, ya, di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi kita, ya, menginspirasi kepada kita akan hidup dan kehidupan ini sehingga menjadi lebih baik dan iman takwa kita juga semakin meningkat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang kita teladani di dalam segala perilaku kehidupannya untuk capai kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah ternak, ya, ternak ayam maupun ternak bebek, ya. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa memelihara ternak apapun, ya, itu jangan sampai kita sia-siakan, ya, dalam arti jangan sampai kita menyiksa, ya, ternak peliharaan kita, ya, karena walaupun bagaimana ternak pun itu butuh kasih sayang dari manusia, ya. Kasih sayangnya berupa apa? Tentunya ternak yang kita pelihara tentunya harus kita perhatikan dari segala sesuatunya, ya. Jangan kita mengharapkan hasilnya yang banyak tetapi soal pemeliharaannya, ya, asal-asalan, itu namanya kurang bagus, ya. Jadi khususnya kalau kita ikhlas memelihara ternak, insya Allah, ya, ternak kita juga akan berkembang dengan baik. Tetapi kalau kita memelihara ternak itu semaunya saja, ya, tanpa ada perhatian sedikit pun, ya, bisa jadi ternak-ternak yang kita pelihara tersebut, ya, perkembangannya kurang normal, ya. Jadi walaupun bagaimana, mari sama-sama, siapapun kita, kalau kita memelihara ternak, walaupun itu mungkin burung, mungkin ayam, mungkin bebek, mungkin entok, ya, kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya, yang jelas ternak apapun mari kita pelihara dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Makanan jangan asal-asalan, tapi harus kita perhatikan, ya, akan gizi daripada makanan tersebut. Tentunya makanan yang orisinil, ya, yang bagus, ya, yang bagus. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya alam diciptakan ini untuk kepentingan manusia, ya. Semua ini diperuntukkan untuk manusia agar manusia tersebut mau, ya, bersyukur atas pemberian yang sudah Allah berikan kepada mereka. Jadi walaupun bagaimana, ya, sebagai
seorang muslim tentunya harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, ya, nanti siksa ataupun balasan Allah akan lebih pedih. Jadi wajiblah kita selaku umat muslim mensyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan apapun yang kita miliki, tentunya kita sadari bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana cepat atau lambat, ya, secinta apapun harta benda yang kita miliki pasti, ya, akan ditinggalkan, ya, akan ditinggalkan. Nah, untuk itu kita ini tidak boleh mencintai makhluk itu melebihi cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita boleh-boleh saja memiliki apapun yang kita ingini, tetapi perasaan cinta terhadap benda ataupun harta yang kita miliki tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Karena kalau hal tersebut terjadi, maka akan syirik, ya, syirik. Orang yang mencintai benda, cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah, maka orang tersebut syirik, ya. Jadi kita tentunya berusaha cinta kepada Allah itu ya nomor satu, ya. Cinta kepada Allah itu nomor satu, seperti lagu-lagu di dalam PAUD, ya. Satu-satu aku cinta Allah, ya. Cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga ya patuh orang tua. 1, 2, 3 ya jalan masuk surga. Ya kalau kita sudah taat Allah, taat Rasul, ya insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Orang yang takwa tentunya juga taat pada kedua orang tua kita, ya. Sudahkah kita taat kepada orang tua kita? Tentunya kita sendiri yang tahu akan hal itu. Tetapi sebagai tolak ukur, insya Allah kalau kita bakti kepada orang tua kita, niscaya anak kita juga akan bakti kepada kita, ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, hormatilah orang tuamu, niscaya anakmu akan menghormatimu. Nah, insya Allah kalau kita hormat bakti kepada orang tua, anak-anak kita pun, ya, insya Allah juga akan bakti kepada kita, ya. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Tentunya kalau orang tua masih ada, kita berusaha seoptimal mungkin, ya, membahagiakan kedua orang tua. Sebenarnya kata-kata membahagiakan ini tidak harus dengan materi, ya, tidak harus dengan materi. Dengan kasih sayang, ya, dengan bersilaturahmi, ya, dengan memijat kalau dia lagi sakit ataupun tidak sakit, ya, itu merupakan salah satu bakti kita kepada orang tua, ya. Kita bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua pun itu juga salah satu bukti kita bakti kepada orang tua, ya. Bahkan kita mengikuti tali silaturahmi yang sudah dirintis orang tua kepada saudara kita pun itu juga merupakan bakti kita kepada orang tua, ya. Jadi kepada orang tua tentunya kita harus
murah senyum, ya, murah senyum. Dan juga berbicara tidak boleh kasar. Ngomong aja ya sama orang tua itu tidak diperkenankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekedar berbicara memang gampang, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari ya, memang sulit, ya sulit. Ya. Di samping itu kalau sudah orang tua tidak ada, ya, bukan berarti kita tidak bisa berbakti. Kita bisa-bisa saja berbakti, yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Kita doakan ya, terbaik tentunya supaya orang tua kita diampuni segala dosanya ya, dan diterima amal kebaikannya. Kita kirim doa-doa ya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Kita kirim doa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi anak yang soleh. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.